Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang MOSFET. Untuk materi MOSFET ini nanti kita akan membahas tentang pengertian MOSFET itu sendiri, kemudian jenis-jenis MOSFET, kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis MOSFET, kemudian manfaat dari MOSFET, kemudian fungsi MOSFET dan cara kerja dari MOSFET. Untuk anggota kelompok kami ada saya, Iksan Adi Pratama, kemudian Ridho Iksan Mafazil Haris, Dwi Hardika Satrio Pambudi, David Permana, Aziz Satria Putra, dan Ahmad Muthaharun. Kemudian untuk materi yang pertama, pembahasan tentang pengertian MOSFET. MOSFET merupakan kepanjangan dan singkatan dari Metal Oxide Semiconductor Fed Effect Transistor. Jadi MOSFET ini adalah salah satu dari transistor. Merupakan suatu transistor memang dari bahan semikonduktor atau silikon dengan tingkat konsentrasi tidak tertentu, berfungsi sebagai penaik dan penurun tegangan, dan sebuah perangkat semikonduktor yang secara luas digunakan sebagai switch dan penguat sinyal pada perangkat elektronik. MOSFET ini memiliki 3 kaki yang sama kayak transistor, akan tetapi nama-nama kakinya itu berbeda. Jumlah kakinya sama 3, yaitu gate, drain, dan source. Kemudian materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Satria Putra. Saya akan menjelaskan tentang fungsi MOSFET. Selain digunakan sebagai komponen inti dari IC, MOSFET juga memiliki beberapa fungsi dan kegunaannya masing-masing sesuai jenisnya. Pada saat ini dapat dikatakan hampir seluruh peralatan elektronik yang memerlukan daya stabil menggunakan MOSFET. Seperti halnya MOSFET mesin las, MOSFET pada power supply modern, dan lain sebagainya. Namun secara umum MOSFET memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai penguat. Dengan kemampuan impedansi input yang sangat tinggi, MOSFET banyak digunakan sebagai penguat karena risiko terjadi hilangnya sinyal akan dapat diatasi dengan sangat baik. Dengan demikian, memilih MOSFET sebagai komponen dalam rangkaian penguat elektronik adalah pilihan yang tepat. Yang kedua ada sebagai saklar. Dengan menggunakan MOSFET sebagai saklar, maka rangkaian elektronik tersebut akan terhubung dengan semua jenis gerbang logika. Selain itu, MOSFET mampu mengendalikan beban arus yang tinggi dan biayanya relatif lebih murah dibandingkan transistor bipolar. Jika ingin membuat MOSFET sebagai saklar, maka kita hanya harus mengkonfigurasinya dalam kondisi saturasi on dan cut off. Yang ketiga, sebagai pembangkit. MOSFET juga bisa digunakan sebagai pembangkit sinyal yang banyak digunakan pada aplikasi transmitter atau pemancar radio. Yang keempat, sebagai mixer. Fungsi MOSFET lainnya yaitu sebagai mixer atau pencampur dua jenis tegangan bolak-balik AC atau lebih yang mempunyai frekuensi berbeda. Aplikasi fungsi MOSFET ini dapat ditemukan pada rangkaian mixer audio, equalizer, dan lainnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, dan jenis-jenis MOSFET. Yang pertama yaitu kelebihan MOSFET. Keunggulan lain yang patut dibanggakan dari MOSFET adalah proses switching yang berjalan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari IGBT. Komponen ini memiliki waktu turun sangat rendah, yaitu 40 mili-detik saja. Yang kedua yaitu kekurangan MOSFET. Pada aplikasi-aplikasi tegangan dadal atau breakdown yang tinggi di atas 200 volt, loss konduksi pada MOSFET lebih lebar dibandingkan pada BJT. Pada tegangan dan tingkat arus yang sama dapat mencapai kondisi drop tegangan. Lanjut yaitu jenis-jenis MOSFET. MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor adalah sebuah transistor yang terbuat dari bahan semikonduktor dan telah mengalami proses doping sehingga bahan yang digunakan merupakan semikonduktor dengan ketidakmurnian. Tingkat ketidakmurnian dari bahan semikonduktor ini akan menentukan jenis transistor tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat tentang jenis-jenis MOSFET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Iksan Mafazil Haris. Berdasarkan cara kerjanya, MOSFET ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada jenis depletion dan excitement, atau mode depletion dan mode excitement. Nah,
Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu depletion mode. Pada dasarnya MOSFET depletion mode atau mode depletion atau di MOSFET terdiri dari N-channel dan P-channel. Di MOSFET ini terbuat dari bahan dasar silikon tipe P atau dapat disebut dengan substrak atau ice. Untuk rangkaiannya, terminal drain, source, dan gate dihubungkan ke bahan tipe N melalui kontak metal. Selain itu, di antara terminal gate dengan N-channel umumnya mempunyai lapisan oksida silikon, yang berfungsi sebagai isolasi. Untuk proses kerjanya, ketika VGIs atau tegangan ketika MOSFET bekerja ini dibuat negatif, maka muatan yang terdapat di terminal gate akan menolak elektron bebas pada N-channel, sehingga elektron bebas tersebut akan menjauhinya dan bergerak ke arah daerah substrak P. Nah, tentunya hal ini akan mengurangi elektron bebas pada N-channel dan membuat arus ID-nya ini semakin kecil. Selain itu, arus ID tidak bisa ditingkatkan lagi meskipun nilai negatif pada tegangan ditambahkan sampai elektron bebas pada N-channel yang kosong. Nah, sedangkan ketika VGS ini dibuat positif, maka muatan pada terminal gate akan menarik elektron bebas dari substrak ke daerah N-channel, sehingga elektron bebas akan semakin banyak dan membuat arus ID ini dapat mengalir lebih besar. Nah, jika nilai positif pada VGS ditambahkan, maka akan semakin banyak muatan elektron bebasnya sehingga arus ID-nya pun jadi lebih tinggi. Nah, untuk pengaplikasian dari MOSFET ini banyak terutama dimanfaatkan sebagai penguat arus yang hampir ideal karena gerbangnya ini mudah terisolasi. Nah, untuk yang kedua ini ada excitement mode atau mode excitement. Nah, pada dasarnya MOSFET excitement mode atau E-MOSFET ini terdiri dari N-channel dan P-channel. Sama seperti D-MOSFET dan D-MOSFET. Nah, N-MOSFET ini juga sama terbuat dari silikon tipe P atau dapat disebut dengan substrak SS. Untuk rangkaiannya, substrak pada E-MOSFET terhubung langsung di dalam komponennya, sehingga drain, gate, dan source berada di luarnya. Nah, terminal source dan drain dibuat dengan menambahkan doping dengan bahan N dari substrak, sehingga dapat dihubungkan keluar melalui kontak metal. Sedangkan terminal gate dibuat melalui kontak metal yang terletak di antara source dan drain. Perbedaannya, pada di MOSFET terdapat kanal yang menghubungkan antara terminal source dan drain di diameter sama. Sedangkan E-MOSFET tidak mempunyainya, sehingga pada E-MOSFET aliran elektron dari terminal source yang akan menuju drain harus melewati substrak terlebih dahulu. Untuk pengaplikasiannya, E-MOSFET banyak digunakan pada rangkaian elektronik digital seperti memori, mikroprosesor, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Permana. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tentang manfaat MOSFET. Setelah memahami pengertian dan jenis-jenis MOSFET, tentunya kita sedikit mendapat gambaran untuk manfaat dalam pengaplikasian komponen tersebut. Berikut ini adalah contoh aplikasi sebagai rangkaian MOSFET. Yang pertama, rangkaian MOSFET sebagai pengendali kecepatan motor. MOSFET pada umumnya digunakan untuk drive pengendali kecepatan motor dengan input PWM pada gate. Maka akan mengontrol tegangan yang lewat melalui short ke drain. Besar kecilnya tegangan yang dilalui short ke drain ini tentukan besar kecilnya nilai PWM yang diinput di gate. Lebih jelasnya kita lihat gambar di bawah ini. Di sini kita bisa melihat sebuah jalur atau rangkaian dari rangkaian MOSFET sebagai pengendali motor. Baik, kita lanjutkan ke pengaplikasian selanjutnya, yaitu rangkaian MOSFET sebagai switch. Karena MOSFET juga bisa bekerja selayaknya transistor, maka MOSFET juga bisa digunakan sebagai switch. Pada MOSFET N-channel, ketika ada tegangan pada gate, maka tegangan di short akan mengalir ke drain. Begitu juga sebaliknya. Jadi, jika ada tegangan pada gate, maka tegangan dari drain mengalir ke short, itu sebaliknya.
Ketika tidak ada tegangan pada gate, maka tegangan short tidak akan mengalir. Untuk rangkaiannya kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Nah, kita bisa lihat di sini adalah rangkaian dari MOSFET sebagai switch. Di sini ada arus masuk dan tegangan masuk, dan ada juga lampu sebagai penanda bahwa rangkaian ini bekerja. Ya, untuk selanjutnya yaitu rangkaian MOSFET sebagai penguat arus. Berikut adalah rangkaiannya. Rangkaian ini terdiri dari tegangan yang berbeda-beda. Yang pertama sebelum dinyalakan, yang kedua dengan diberi tegangan 6 volt, dan yang kedua diberi tegangan 14 volt. Cara kerja rangkaian ini yaitu pada saat rangkaian diberi tegangan 6 volt, maka LED menyala redup dan arus yang terbaca pada ampere meter 2,59 mA, dan tegangan yang terbaca pada voltmeter yaitu 7,22 volt. Kemudian pada saat tegangan dinaikkan menjadi 14 volt, maka LED menyala terang dan arus yang terbaca pada ampere meter 8,01 mA, dan tegangan yang terbaca yaitu 1,77 volt. Hal itu disebabkan karena nilai inputnya lebih besar dari nilai tegangan baterai. Berdasarkan percobaan rangkaian di atas membuktikan bahwa rangkaian MOSFET ini sebagai penguat arus dan tegangan. Hal itu juga dibuktikan pada saat nilai tegangan 6 volt, walaupun inputnya kecil, LED tetap menyala walaupun nyalanya terang. Pada rangkaian di atas menggunakan MOSFET N-channel. Ketika ada tegangan pada gate, maka tegangan dari source akan mengalir ke drain. Begitu juga sebaliknya. Ketika tidak ada tegangan pada gate, maka tegangan dari source tidak akan mengalir. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurangnya penjelasan dari kelompok saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.